Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaliana dengan NIM 2003200059. Di sini saya akan membahas tentang biodiesel. Gagasan awal dari perkembangan biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an. Ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar. Dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu serta dukungan pemerintahan setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertani dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan cara mencampurkan bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan pertandingan tertentu bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjadi kualitas bilangan setana biodiesel yang harus sama lebih besar 40. Keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendala kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah dari bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendahan dapat didegradasi. Di sisi lain, secara ekonomi menguntungkan bagi negara Barat dan Eropa karena sumber tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari canola dan bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terjadi dari campuran monoakil ester dari rantai panjang asam lemak, yaitu dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terurai seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transertifikasi trigliserida dengan alkohol dan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau metil ester asam lemak dan gliserol. Reaksi transertifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel yang juga telah dikembangkan untuk memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah serta memurnikan biodieselnya juga saat mudah dilakukan. Yang pertama ada reaksi transertifikasi. Reaksi transertifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak dan gliserol sebagai produk samping. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transertifikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi transertifikasi sebagai berikut. Yang pertama, lama reaksi. Yang kedua, rasio perbandingan alkohol dan minyak. Yang ketiga, jenis katalis. Yang keempat, ada suhu pengadukan, lama waktu pengadukan, kandungan air, dan metanol. Selanjutnya ada pembuatan biodiesel dan minyak nabati. Berikut beberapa cara pembuatan biodiesel: esterifikasi, transertifikasi, pencucian, pengeringan biodiesel. Selanjutnya ada sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Berikut sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel, yaitu viskositas, densitas atau rapat massa, titik kabut, bilangan iod, kadar air, angka centana. Dan selanjutnya yaitu tentang
Bioetanol. Alkohol merupakan bahan kimia yang diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sagu. Biasanya disebut bioetanol. Ubi kayu, ubi jalar, dan jagung merupakan tanaman pangan bisa ditanam rakyat hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga jenis tanaman tersebut merupakan tanaman yang potensial untuk dipertimbangkan sebagai sumber bahan baku pembuatan bioetanol atau gasohol. Namun, dari semua jenis tanaman tersebut, ubi kayu merupakan tanaman yang setiap hektarnya paling tinggi dapat memproduksi etanol. Selain itu, pertimbangan pemakaian ubi kayu sebagai bahan baku proses produksi bioetanol juga didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Pertimbangan keekonomian pengadaan bahan baku tersebut bukan saja meliputi harga produksi tanaman sebagai bahan baku, tetapi juga meliputi biaya pengelolaan tanaman, biaya produksi, pengadaan bahan baku, dan biaya bahan baku untuk memproduksi setiap liter etanol atau bioetanol. Secara umum, etanol atau bioetanol dapat digunakan sebagai bahan baku instrumen alkohol mencampur untuk minuman keras, bahan dasar industri farmasi, campuran bahan bakar untuk kendaraan. Mengingat pemanfaatan etanol atau bioetanol beraneka ragam, sehingga grade etanol yang dimanfaatkan harus berbeda sesuai dengan penggunaannya. Untuk etanol atau bioetanol yang mempunyai grade 90 sampai 96,5% volt dapat digunakan untuk industri, sedangkan etanol atau bioetanol yang mempunyai grade 96 sampai 99,5% volt dapat digunakan sebagai campuran untuk minuman keras dan bahan dasar industri farmasi. Berkelainan dengan besarnya grade etanol atau bioetanol yang sering dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan yang betul-betul kering dan hidrat supaya tidak korosif, sehingga etanol atau bioetanol mempunyai grade sebesar 99,5 sampai 100% volt. Perbedaan besarnya grade akan terpengaruh terhadap proses konversi karbohidrat menjadi gula atau glukosa larut air. Berdasarkan bahan baku, ada dua jenis generasi, yaitu bioetanol generasi pertama dan bioetanol generasi kedua. Bioetanol generasi pertama, bahan baku yang digunakan berasal dari bahan perpati yang berbasis bahan pangan. Bioetanol generasi kedua, bahan bakunya berasal dari lapan limbah biomasa. Bioetanol generasi pertama mulai dikembangkan di Indonesia, namun bioetanol generasi ini harganya masih relatif tidak karena bahan bakunya juga digunakan sebagai bahan dengan bahan pangan dan pakan. Bahan baku yang berbasis bahan makanan akan mengakibatkan persaingan antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan, dan terbentuk penggunaan bahan yang luas untuk menanam pangan tersebut. Untuk menggunakan harga yang menghindar konflik antara pangan energi, bioetanol generasi kedua perlu dikembangkan. Yang kedua, dan selanjutnya ada proses pembuatan bioetanol. Produksi etanol atau bioetanol dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula larut air. Glukosa dapat dibuat dari patian. Proses pembuatan dapat dibedakan berdasarkan pembantu yang digunakan, yaitu hidrolisa asam dan hidrolisa enzim. Berdasarkan kedua jenis hidrolisa tersebut, saat ini hidrolisa enzim dapat banyak dikembangkan, sedangkan hidrolisa asam atau asam sulfat kurang dapat berkembang, sehingga proses pembuatan glukosa dan pati-patian sekarang ini dipergunakan dengan hidrolisa enzim. Dalam proses konversi karbohidrat menjadi glukosa larut air dilakukan dengan penambahan air dan enzim, kemudian dilakukan sebagai peragian dan fermentasi gula menjadi etanol dan penambahan yas atau ragi. Selain etanol atau bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat, juga dapat diproduksi dari bahan tanaman yang mengandung selulosa, namun dengan adanya lignin mengakibatkan proses penanggulan
menjadi lebih sulit sehingga pembuatan etanol atau bioetanol dari selulosa tidak perlu direkomendasikan. Meskipun teknik produksi etanol atau bioetanol merupakan teknik yang sudah lama diketahui. Namun, etanol atau bioetanol untuk bahan bakar kendaraan memerlukan etanol dengan karakteristik tertentu dan efisiensi produksi, sehingga penelitian lebih lanjut mengenai teknologi proses produksi etanol masih perlu dilakukan. Secara singkat, teknologi proses produksi etanol atau bioetanol tersebut dapat dibagi dalam 3 tahap, iaitu gelantina, sakarifikasi, dan fermentasi. Selanjutnya ada proses gelantinasi. Dalam proses gelantinasi, bahan baku ubi kayu, ubi jalar atau jagung dihancurkan dan dicampurkan sehingga menjadi bubur dan diperkirakan menjadi pati 27-30%. Kemudian bubur pati tersebut dimasak atau dipanaskan selama 2 jam sehingga berbentuk gel. Proses gelantinasi tersebut dapat dilakukan menjadi 2 cara, iaitu bubur pati dipanaskan sampai 130 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian didinginkan sampai menjadi temperatur 95 derajat yang diperkirakan memerlukan waktu sekitaran 1,5 jam. Temperatur 95 derajat tersebut dipertahankan selama sekitar 1,5 jam sehingga total waktu yang diperlukan menjadi 2 jam. Selanjutnya, bubur pati ditambah enzim termamil yang dipanaskan langsung sampai mencapai temperatur 130 derajat selama 2 jam. Gelantinasi cara pertama, iaitu cara memanaskan bertahap, mempunyai keuntungan, iaitu pada suhu 95 derajat aktivitas termamil adalah yang tertinggi sehingga mengakibatkan yas atau ragi tersebut aktif. Pemanasan dengan suhu tinggi 130 derajat pada cara pertama ini dimasukkan untuk memecah granula pati sehingga lebih mudah menjadi kontrak dengan air. Enzima perlakuan pada suhu tinggi tersebut juga dapat berfungsi untuk sterilisasi bahan sehingga bahan tersebut tidak mudah terkontaminasi. Gelantinasi cara kedua, iaitu memanaskan langsung gelantinasi dengan enzim termamil pada temperatur 130 derajat Celcius menghasilkan hasil yang kurang karena mengurangi aktivitas zat. Hal tersebut disebabkan gelantin dan enzim pada suhu 130 derajat Celcius akan terbentuk tripeni yang mempunyai sifat racun tersebut yas. Gelantinasi pada suhu tinggi tersebut juga akan memengaruhi terhadap menurunnya aktivitas termamil, karena aktivitas termamil akan semakin menurun setelah melewati suhu 95 derajat. Selain itu, tingginya temperatur tersebut juga akan mengakibatkan half-life dari termamil semakin pendek. Sebagai contoh, pada temperatur 93 derajat, half-life dapat dari termamil adalah 150 1.500 menit. Sedangkan pada temperatur 107 Celsius, half-life termamil tersebut adalah 40 menit. Hasil gelantin dari kedua cara tersebut didinginkan sampai menjadi 55 derajat. Kemudian ditambah SAN untuk proses sakarifikasi dan selanjutnya difermentasi dengan menggunakan yas. Selanjutnya ada fermentasi. Proses fermentasi yang dimaksud untuk mengubah glukosa menjadi etanol atau bioetanol dengan menggunakan yas. Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi ini biasanya alkohol dengan kadar 8-10% volume. Sementara itu, bila fermentasi tersebut digunakan bahan baku gula atau molasses, proses pembuatan etanol
dapat lebih cepat. Pembuatan etanol dari molasses tersebut juga mempunyai keuntungan lain, yaitu memerlukan bak fermentasi yang lebih kecil. Etanol yang dihasilkan seproses fermentasi tersebut perlu ditingkatkan kualitas untuk membersihkannya dari zat-zat yang diperlukan. Alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya masih mengandung gas-gas lain, CO2 yang ditimbulkan dari perubahan glukosa menjadi etanol atau bioetanol, dan aldehid yang perlu dibersihkan. Gas C2O, CO2 pada hasil fermentasi tersebut biasanya menjadi 35% volume, sehingga untuk memperoleh etanol atau bioetanol yang berkualitas, baik etanol atau bioetanol tersebut harus dibersihkan dari gas tersebut. Proses pembersihan CO2 dilakukan dengan menyaring etanol atau bioetanol yang terikat CO2, sehingga dapat diperoleh etanol atau bioetanol yang bersih dari CO2. Kadar etanol atau bioetanol yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya hanya mencapai 8-10% saja, sehingga untuk memperoleh etanol yang kadar alkoholnya 95% diperlukan proses lainnya, yaitu proses distilasi. Proses distilasi dilaksanakan melalui dua tingkat, yaitu tingkat pertama dengan bir kolum dan tingkat kedua dengan rectifying kolum. Definisi kadar alkohol dengan etanol atau bioetanol dalam persen volume adalah volume etanol pada temperatur 15 derajat yang terkandung dalam 100 satuan volume larutan etanol pada temperatur tersebut. Berdasarkan BKS alkohol spiritus, standar temperatur pengukuran adalah 27,5 derajat dan kadarnya 95,5% pada temperatur 27,5 derajat atau 96,2 pada temperatur 15 derajat Celcius. Pada umumnya hasil fermentasi adalah bioetanol atau alkohol yang mempunyai kemurnian sekitar 30-40% dan belum dapat dikategorikan sebagai full based etanol. Agar dapat mencapai kemurnian di atas 95%, maka alkohol hasil fermentasi harus melalui destilasi. Selanjutnya yaitu ada destilasi. Sebagai mana disebutkan di atas, untuk memurnikan bioetanol menjadi berkadar lebih dari 95% agar dapat dipergunakan sebagai bahan baku alkohol hasil fermentasi yang mempunyai kemurnian sekitar 40% dari hasil melewati proses destilasi dan memisahkan alkohol dengan air dengan menghitung perbedaan titik didih kedua bahan tersebut yang kemudian diembunkan kembali untuk memperoleh bioetanol dan kemudian lebih tinggi dari 99,5% atau yang umum disebut dengan full based etanol. Masalah yang ditimbul adalah sulitnya untuk memisahkan hidrogen yang terikat dalam struktur kimia alkohol dengan cara destilasi biasa. Oleh karena itu, untuk mendapat full grade etanol dilaksanakan lebih lanjut dengan cara azotropik destilasi. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik bahan lignoselulosa. Bahan lignoselulosa sebagai bahan baku bioetanol mempunyai kandungan utama 3 macam polimer yang berbentuk yang dikenal dengan lignin, hemiselulosa dan selulosa yang saling berikatan membentuk satu kesatuan yang utuh. Biasanya kandungan masing-masing komponen tergantung pada jenis biomasa, umur dan kondisi lingkungan tempat biomasa tersebut untuk berkembang.
Struktur molekul lignin sangat berbeda bila dibandingkan polisakarida karena terdiri dari sistem aromatik yang tersusun atas unit-unit fenoplomana, unit guaniki, dan prekursor transconiferil alkohol dan prekursor transinapil alkohol dan hidroksifenil dari prekursor transcomaril alkohol. Lignin dapat dinyatakan dengan rumus C9H7 160244 1,36 per unit fenilpropana. Lignin dapat membentuk ikatan kovalen dengan beberapa komponen hemiselulosa seperti ikatan benzin, ester, dan grup karbo dari asam 4-0 mental. Glukoronik dengan klisan. Ikatan eter yang lebih stabil yang dikenal dengan nama lignin karbohidrat yang berbentuk antara lignin dengan grup arabinosa atau galaktosa dalam klasilan atau manan. Selanjutnya ada pengolahan biomasa. Indonesia merupakan penghasil biomasa yang cukup berlimpah, baik yang berasal dari limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah industri maupun limbah rumah tangga. Contohnya tandan kosong sawit, tongkol jagung, tagas tebun, bagas sorghum manis, dan dedek padi. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan teknologi konversi biomasa menjadi sumber energi. Perencanaan dan implementasi teknologi berangkat dari konversi gula sederhana melalui proses fermentasi sehingga konversi multitahap bahan lignoselulosa menjadi bioetanol. Kunci dari semua penelitian di bidang ini adalah untuk mengurangi biaya proses sehingga meningkatkan daya saing bioetanol terhadap bahan bakar minyak bumi. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah tingginya tingkat kekompleksan yang menjadi sifat dalam memproses bahan ini sehingga membutuhkan pengolahan awal untuk merubah struktur dan komposisi kimia dan lignoselulosa untuk memfasilitasi kecepatan dan efisien hidrolisis karbohidrat menjadi gula fermentas. Yang selanjutnya ada pretreatment biomasa. Biomasa lignoselulosa memerlukan perlakuan awal sebelum dihidrolisis menjadi gula dan difermentasi menjadi bioetanol. Perlakuan awal merupakan perlakuan pendahuluan terhadap bahan lignoselulosa sehingga memudahkan pelepasan hemiselulosa dan selulosa, yaitu terkait kuat dengan lignin. Perlakuan awal dapat dilakukan secara fisik kimia, biologi ataupun kombinasi dari metode-metode itu. Penggunaan metode perlakuan awal lebih dilakukan dari biomasa yang berbeda-beda dan hasilnya bervariasi untuk menjadi metode maupun jenis bahan yang digunakan. Perlakuan awal secara kimia yang dilakukan untuk delignifikasi biomasa adalah asam dan basa. Perlakuan awal basa biasanya menggunakan larutan seperti NaOH dan CaOH2 dan amonia. Penggunaan perlakuan awal secara basa juga tergantung pada kandungan lignin yang terdapat dalam biomasa. Perlakuan awal secara asam digunakan tergantung pada kandungan biomasa. Karena perlakuan ini menggunakan asam sulfat, asam klorid pekat. Penggunaan larutan asam pekat tidak ekonomis dalam aplikasi secara komersial karena asam pekat merupakan larutan beracun, korosif, dan berbahaya. Selanjutnya ada pengenalan biohidrogen.
Revolusi industri pada abad ke-18 telah membangkitkan minat dunia bukan hanya pada aspek engineering, tetapi juga pada aspek energi. Sebelum revolusi industri, manusia tergantung kepada energi terbaru seperti energi surya dan biomasa. Akan tetapi, penemuan mesin uap pada era tersebut telah mengubah mindset manusia untuk mengambil dan memanfaatkan energi fosil yang jumlahnya sangat terbatas. Pada dasarnya, energi fosil lebih berpotensi untuk merusak lingkungan karena memiliki densitas yang tinggi. Gas hidrogen sebagai contoh, yang dihasilkan dari komponen biomasa memiliki densitas energi yang rendah. Densitas energi yang lebih tinggi akan menghasilkan entropi energi yang lebih rendah karena hanya terkonsentrasi pada area yang relatif kecil. Perlu akumulasi sangat lama untuk digunakan serta hanya terpusat dari area saja, tetapi pada energi terbakunya yaitu padangan di bawah seperti biomasa tidak perlu ada terakumulasi dan jumlahnya sangat melimpah sehingga energi yang dibarukan. Dalam hal ini, sistem biomasa dapat mengontrol entropi. Sistem biomasa ini yang dikenal sebagai salah satu jenis penghasil energi karena energi yang dihasilkan didapatkan proses biologi yang jumlahnya lebih melimpah jika dibandingkan energi fosil. Jika dilihat dari definisinya, biohidrogen merupakan salah satu bentuk bioenergi yang diperlukan dari produksi gas hidrogen yang dilakukan oleh agen mikrobiologi seperti bakteri atau mikroalga. Pada prosesnya, agen mikrobiologi akan mengubah medium organik, air menjadi gas hidrogen melalui jalur metabolisme dengan menggunakan bantuan enzim. Jika digunakan medium organik, maka hidrogen dapat dihasilkan dari agen mikrobiologi dengan mengubah karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan laktosa. Penelitian biohidrogen dimulai berdasarkan dua hal, yaitu unsur hidrogen memiliki entalpi pembakaran yang cukup tinggi dan eksotermis, serta reaksi pembakaran unsur ini akan menghasilkan air sehingga tak akan mengemisikan gas karbon dioksida sebab efek kaca rumah. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, biohidrogen dapat diperoleh secara fotosintetik mampu secara anaerobik jika dilihat akan ketergantungannya akan cahaya. Produksi biohidrogen dapat dilakukan melalui proses biofotolisis dan fermentasi yang membutuhkan cahaya, serta fermentasi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sedangkan berdasarkan bahan baku hidrogen dapat diproduksi dan diproses biofotolisis serta fermentasi. Selain proses pembentukan ferroma, biohidrogen juga akan tergantung pada desain bioreaktor yang meliputi kontrol operasi, jenis katalis yang digunakan, serta pemurnian produk. Hal yang penting dalam desain bioreaktor adalah bentuk energi yang diperlukan untuk mengkonversi hidrogen, baik itu hidrogen energi cahaya, energi medium organik, serta kombinasi keduanya. Proses produksi hidrogen dan kendalikan cahaya memerlukan desain fotobioreaktor yang tembus cahaya, tertutup, serta dapat menunjang kondisi lingkungan cocok bagi keberlangsungan hidup mikroba katalis. Faktor lain yang mempengaruhi desain bioreaktor adalah kelebihan tekanan dari gas H2 yang menghasilkan laju pembentukan hidrogen jika proses merupakan fermentasi gelap pada kondisi anaerob. Akan tetapi hal ini merupakan pengaruh untuk reaksi fotosintesis perawatan. Pembersihan kala dari sistem kontrak hidrolik dan persiapan medium juga dapat mempengaruhi ferroma dari kolom bioreaktor yang lainnya dan menentukan
capital cost dari keseluruhan proses tersebut. Selanjutnya ada peran biohidrogen sebagai energi alternatif. Berbagai uji coba kendaraan fuel cell yang bersumber dari hidrogen oleh industri-industri otomotif terkemukakan dua jenis lebih dari 50 tahun terakhir memiliki menunjukkan titik terang dalam pemanfaatan fuel cell berbasis hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan. Jika hasil uji coba ini memberikan hasil yang positif, diperkirakan pada akhir dasawarsa ini akan menjadi awal era mobil fuel cell di dunia. Pada saat itu akan terjadi lonjakan permintaan hidrogen dalam jumlah sangat besar. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan biohidrogen di masa depan sangat berpotensial. Beberapa keuntungan dan kerugian menggunakan hidrogen sebagai energi alternatif, di antaranya keuntungan biaya energi lebih rendah, pembakaran hidrogen atau automobil 50% lebih efisien dibandingkan bensin. Hidrogen dapat dijual dengan bentuk metal hidrida. Hidrogen memiliki efisiensi konversi sebesar 50-60% dibandingkan dengan menata yang hanya 30%. Dapat menyokong energi otonomi pembakaran dan kebijakan keamanan, ramah lingkungan dan iklim, memiliki aplikasi industri yang luas. Produksi hidrogen yang dapat terhambat oleh kehadiran senyawa amonia. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.